ada di sini memuji memuliakan nama. Sebab Engkau bertata di atas pujian kami. Engkau Tuhan Raja kami. Engkau ajaib, perbuatanmu ajaib bagi kami. Luar biasa. Kami sangat terpesona melihat karyamu yang besar. Terima kasih jemaat Tuhan yang ada di sini. Kami akan beribadah memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu Tuhan. Kami yang ada di sini akan bersorak bagimu. Kami akan bertepuk tangan, kami akan menari bagi Tuhan. Amen. Terima kasih. Roh Kudus memberikan kami kebebasan. Engkau berikan kami kebebasan. Dan mujizat demi mujizat kami alami di saat kami beribadah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah raya kami pagi hari ini. Tanggal 3 Januari 2021. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semuanya katakan amin. Amin. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah masing-masing, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Philadelphia, Kasih persaudaraan. kasih persaudaraan. Kita akan berusia bagi Tuhan. Amin. Bangkit berdiri. Katakan berpujilah namamu. Berpujilah namamu Tuhan. Ku akan penuh kemuliaan. Satu suara Dan menyatakan kebesaran-Mu tentang selamanya.
zaman hambamu, pusat kebenaran Indonesia. Dan meskipun zaman ujian coba perang dan kelaparan, karena telah berseru jangan jalan dari Tuhan. Dia tak damai di atas awan, ambil bersinar setiap kebenaran, angkat suara ini tahun Yobel, hari bukit Sion bersama. Haleluya! Inilah zaman Yehezkel, dan dalam firman Tuhan. Inilah zaman hamba muda, baik hujan dipulihkan. Inilah zaman Tuhan yang besar, ladang menguning di dunia. Amin. Kamilah bekerja di kebun anggur, katakanlah firman Tuhan. Tiada di atas awan. Haleluya. Akan suara kita berdoa dari bukit Sion. Dia datang di atas awan. Amin. Akan suara kita berdoa dari bukit Sion. Bersorak bagi Tuhan, kita akan menari bagi Tuhan, kita berhaleluya. Yeah. Haleluya. 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 Orang haleluya. Haleluya, mari melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, terus pembebas kita. Ya, mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, terus pembebas kita. Haleluya, memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, orang haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, amin. Aku bebas. Haleluya, orang haleluya, ku bersuka karena Dia. Tuhan, haleluya, boleh haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk, karena ini lagu baru latihan, jadi masih patah-patah, tapi tidak mengapa, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Dan sambil jemaat duduk, kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Kita akan berdoa. Nanti Bapak Stanley akan berdoa untuk firman, untuk persembahan yang pertama. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah memuji muliakan nama. Saat ini kami akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kami
Kami percaya Engkau yang selalu memberkati. Kami akan memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan semasa akan memuji Tuhan. Di dalam lubuk hati yang tulus, ku mengangkat sembah dan pujian kepadamu, Allah yang perkasa, penguasa langit dan di bumi. Semuanya sujud kepadamu. Turunkanlah damai dan sejahtera-Mu, limpahkanlah segala rahmat-Mu, lenyapkan segala kebimbangan yang merasuk di dalam jiwa. Sucikan kami dari siksa dan dosa. Terima kasih, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa Amin. sungai, Jiwaku rindu
bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Pujian syukur bagimu Tuhan, dan diberi puji sembah. Yesus segala-galanya dalam pribadi kami, dalam keluarga kami. Yesus segala-galanya bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Engkau Yesus segala-galanya. Layaklah Engkau terima pujian, layaklah Engkau disembah, disembah, disembah. Haleluya. Layaklah Engkau disembah, segala pujian hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Berfirmanlah Engkau Yesus Tuhan melalui kuasa dari tempat maha tinggi, itu Roh Allah, Roh Kudus menaungi kami semua. Bagi ada di gedung gereja, di rumah-rumah, bahkan siapa saja yang bersama kami mendengarkan firman Allah yang berkuasa, yang hidup, dahsyat dan sungguh ajaib. Kami percaya Roh Kudus ambil alih, mengurapi kami, membuat kami mengerti. Kami menjalani kehidupan dari awal sampai akhir tahun dengan kuasa-Mu, kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Allah. Hamba-Mu sudah siap memperdengarkannya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, sehat-sehat, lepas dari COVID-19. Amin. Kita harus percaya, harus perkatakan bahwa COVID-19 2019-2020 itu sudah ditinggalkan. Kita mau bertindak di tahun 2021. Tema ibadah kita ya di tahun 2021, iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Si Tuhan. Haleluya, selamat jumpa dengan saya Pendeta Fikri Mawuntu melalui pelayanan Gereja Sidang Pantekosta Indonesia Jemaat Philadelphia THTCA Malalayang 1 Barat, wilayah Manado. Hari Minggu 3 Januari 2021 kita akan dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan memberi judul ya. Saya beri judul khotbah 3 Januari 2021. Yesus mengasihani seorang yang dirasuk roh jahat. Judul atau tema, Yesus mengasihani seorang yang dirasuk roh jahat. Markus 5 ayat 19. Bagian B. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu. Siapa yang Yesus katakan ini? Kepada orang yang sudah dilepaskan dari pengaruh kuasa jahat, roh-roh jahat. Begitu dia bebas, dia dilepaskan, Tuhan yang membebaskannya. Yesus katakan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah
kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Jadi beritakan apa yang Tuhan telah perbuat. Kemudian beritakan juga tentang apa? Bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bagaimana ia telah mengasihani engkau. Itulah sebabnya saya memberi tema Yesus mengasihani seorang yang dirasuk roh jahat. Diangkat dari ayat ini, gitu kan? Ayat ini adalah satu perikop. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Pada pagi hari ini kita akan lihat dari sisi bagaimana seorang yang dirasuk roh jahat dikasihani oleh Yesus. Ini yang hebatnya, Tuhan Yesus tidak menghakimi, tidak menghukum dia, tidak mengusir orangnya, tetapi yang hebatnya di sini Yesus menyatakan belas kasih. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus setiap kali pelayanannya itu tergerak dari belas kasihnya. Belas kasihnya. Wow, luar biasa. Tujuan untuk nantinya kita dengar firman Allah itu punya tujuannya. Ya. Setiap kali kita beraktivitas, kita mau lakukan sesuatu, tentunya ada tujuan. Supaya setiap orang bisa mendengar berita bagaimana Yesus yang mengasihi. Setiap orang bisa mendengar, siapa saja. Bukan hanya untuk orang Kristen, siapa saja. Itulah sebabnya melalui pelayanan gereja-gereja di hari-hari ini, melalui live streaming itu bisa menjangkau setiap orang agar supaya mendengar, bukan hanya mendengar tetapi mengalami dan nantinya memberitakan tentang perbuatan Yesus. Ini sasarannya supaya setiap pribadi yang mendengar tentang perbuatan Yesus, bahkan pribadinya mengalami pertolongan Tuhan, dia perlu beritakan. Yang luar biasa, setiap pribadi yang mendengar, mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, beritakanlah bagaimana ia atau Yesus telah mengasihani. Bagaimana Yesus telah mengasihani orang yang sakit. Ya. Dan saya percaya ada di hati Tuhan. Melalui pertolongan Roh Kudus, setiap orang Tuhan mau berbelas kasih. Ya, Tuhan mau berbelas kasih. Sekarang pertanyaannya bagaimana agar supaya terjadi? Bagaimana agar supaya orang yang dengar berita tentang Yesus, dia mengalami, dia memberitakan itu bisa terjadi? Kita akan pelajari 3 hal. Akan pelajari 3 hal. Yang pertama, yang luar biasa di sini, Yesus mengadakan lawatan. Dalam perjalanan Yesus bersama murid-murid memberitakan kerajaan Allah, masuk desa keluar desa, masuk kota keluar kota, di berbagai tempat berjalan kaki, bahkan melalui perahu. Ya, karena di pasal 4 Tuhan Yesus adakan perjalanan dengan perahu. Ya. Untuk apa? Mereka akan melewati satu daerah namanya Gerasa. Gerasa. Nah, di dalam pasal 4, Yesus bersama murid-murid di perahu. Kemudian datang angin ribut yang begitu kuat sekali. Itu danau itu gelombangnya besar. Murid-murid pada ketakutan. Yesus ada di buritan. Dan pada ketakutan murid-murid bangunkan Yesus. Hei, apakah engkau mau biarkan kami binasa? Bangun. Yesus bangun dan menghardik angin. Danau menjadi tenang. Murid-murid pada heran. Ini angin dan danau pun taat padanya. Lalu dalam Tuhan, di dalam perjalanan Yesus untuk melewati satu daerah, mengalami tantangan, mengalami halangan.
Di perahu ada angin, ada danau, air danau yang begitu besar. Kejadian seperti itu tidak bisa menggagalkan lawatan Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika Tuhan melawati satu desa, ketika Tuhan melawati satu kota, ketika Tuhan melawati satu bangsa yang ada di hati Tuhan, ada mau berbelas kasihan bagi bangsa-bangsa. Jika satu bangsa Tuhan melawati, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menggagalkan. Kita beri pujian bagi Tuhan. Oh, haleluya. Disebabkan karena Tuhan mau mengasihani, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Lebih spesifik ketika Tuhan melawat pribadimu. Saat ini siapapun Anda yang dengar firman Allah ini, saya yakin Anda sementara dilawati oleh Tuhan. Amin. Baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah-rumah, siapapun Anda mendengar firman Allah ini, di rumahkah, di perjananankah, di berbagai tempat, di saat sekarang ataupun nanti diulang engkau dengar, saya percaya Tuhan Yesus nyatakan belas kasih-Nya bagimu. Haleluya. Dia mau menyatakan belas kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Dalam perjalanan itu masuklah di Markus pasal 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka, Yesus dan murid-murid, di seberang danau di daerah orang Gerasa. Yesus menyatakan kasih-Nya. Amin. Yesus menyatakan kasih-Nya. Ini ketika dia datang, wah, ini ada orang yang kerasukan setan ini. Dia tidak berpakaian. Ya, ini keadaannya. Yesus menyatakan kasih-Nya. Dia angkat tangan. Ini ada gambar. Ya, yang di gereja bisa dapat dilihat. Yesus menyatakan kasih. Dia melawati orang ini. Menjadi doa kita agar supaya bangsa-bangsa, kota-kota, desa-desa, pribadi, keluarga-keluarga mendapatkan lawatan Tuhan. Amin. Mengalami lawatan Tuhan. Kita nyanyikan dulu pujian ini. Sekarang waktunya kau lawat Indonesia. Ibu Devni dan Miss ada? Boleh tolong bantu? Wow. Pujian ini menjadi doa kita agar supaya Indonesia dilawati Tuhan. Indonesia dilawati Tuhan. Lepas dari COVID-19, lepas dari gejolak perekonomian yang mengganggu, supaya Tuhan lawati Indonesia ini. Ketika orang pribadi lepas pribadi mengalami kasih Tuhan, hal yang dahsyat bisa terjadi. Ini waktunya Tuhan lawat Indonesia. Kau lawat Oh, haleluya. Saya percaya tidak ada yang bisa gagalkan lawatan Tuhan. Yesus mau nyatakan belas kasih. Selamatkan Indonesia. Selamatkan bangsaku dari segala penyakit, dari segala persoalan. Tuhan, lawatlah Indonesia. Ibadah minggu pertama di tahun 2021 menjadi doa kami. Lawatlah Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Selamatkan bangsa. Haleluya. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Haleluya. Hujan kuasa. Amin. Amin. Kuasa kasih-Mu dicurahkan demi keselamatan bangsa. Haleluya.
kuasa. Lawatilah kami. Bagaimana Engkau menyatakan belas kasih kepada seorang yang ada di Gerasa? Nyatakan belas kasih-Mu bagi bangsa Indonesia. Kami percaya di hati Tuhan. Curahkan, selamatkan bangsa kami. Terjadi pertobatan besar-besaran, mujizat besar, mujizat dari Tuhan semakin besar, semakin besar. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Pertanyaannya, ketika Tuhan lawati suatu daerah, ketika Tuhan lawati Indonesia, ketika Tuhan lawati dalam perikop ini daerah Gerasa, kita lihat ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Rupanya ini roh jahat ini suka tempat tinggalnya dikubur. Itulah sebabnya orang yang sudah mati, saudaraku dalam Tuhan, tidak perlu kita keseringan ke kubur. Ya kan? Kalau Tuhan mau memperingati, kita datangi saja. Ya, untuk mengingat. Tetapi orang yang mati dia tidak kenal lagi tempat tinggalnya. Ayub 7. Orang yang meninggal dia tidak kenal tempatnya, dia tidak kenal siapa lagi, tidak kenal, tidak ada hubungan. Yang ada di sana seperti inilah, ada roh-roh jahat. Nah, orang itu diam di sana di kuburan, tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya. Ikat tapi jatuh lapas. Sudah dibelenggu, dia dia bebas. Begitu kuat orang ini, ya, orang Gerasa, seorang yang ada di Gerasa ini yang dirasuk roh jahat. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Wah, ini hebat, ya kan? Wow. Tidak ada seorang pun yang mau menjinakkan dia, tidak ada. Mungkin di situ ada orang-orang kuat, ya, orang-orang kuat yang bisa tahu bagaimana setan itu bekerja. Tetapi orang-orang tersebut juga tidak bisa mampu untuk bebaskan dia, menjinakkan dia. Mengapa ada roh jahat seperti apa orang yang sementara sakit ini? Ya. Siang malam dia berkeliling di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Kadang-kala juga ada di desa-desa, bahkan di berbagai tempat, saudaraku dalam Tuhan, ada orang berteriak-teriak. Istilah bahasa kita bakukuk. Apalagi kalau mabuk, dia tidak berteriak. Rupanya dia dirasuk. Ada roh seperti orang Gerasa ini, dia berteriak-teriak. Ya, dan memukul dirinya dengan batu. Ada yang ambil silet, segala macam, iris tangannya. Ya, nah, ini tujuan setan untuk membunuh. Roh-roh jahat ini mau membunuh dia. Dia berteriak-teriak, ini orangnya ada di gambar. Dia berteriak-teriak, dia bebas, dia berteriak di bukit-bukit, di berbagai tempat. Ya, dia berteriak-teriak. Tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan, membuat dia tenang, tidak ada. Tidak ada. Wow, ini luar biasa. Markus 5 ayat 8b. Hai engkau roh jahat, iblis ini. Yesus melihat dan dia katakan, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Wow, ini, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Pada waktu Yesus katakan seperti itu, apa yang terjadi, saudaraku dalam Tuhan? Ini orang menyembah Yesus.
Itu roh yang ada dalam kehidupan orang itu dia menyembah. Ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ini orang dekat sama Yesus kong menyembah. Saudaraku dalam Tuhan. Roh jahat pun menyembah Yesus. Wow. Ya. Kemudian kita lihat ini roh jahat berkata begini, jangan siksa aku. Dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Saudaraku dalam Tuhan, iblis, roh jahat mengenal siapakah Yesus. Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dia kenal saudaraku dalam Tuhan. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang-orang yang percaya? Bagaimana dengan pribadi kita, jemaat Philadelphia? Sudahkah kita mengenal ya sesungguhnya bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi? Kalau setiap orang Kristen mengenal siapakah Yesus, dan pengenalannya akan lebih daripada setan. Setan hanya menyembah, tetapi bukan karena dia mau diselamatkan. Tetapi kalau orang Kristen, orang yang pengikut Yesus, mengenal siapakah Yesus anak Allah yang maha tinggi, responsnya apa? Kita menyembah Tuhan. Kita sujud di hadapan hadirat Tuhan. Tidak perlu susah-susah mau menyuruh. Wey, orang percaya mari kita bertekuk lutut, kita sembah Dia. Ya. Ketika seseorang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, pribadinya termotivasi untuk menyembah Tuhan. Engkau yang sembah, sebab Engkau Yesus Tuhan anak Allah yang maha tinggi. Engkau adalah Allah adalah firman menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Oleh sebabnya terima kasih, saya mau menyembah Engkau. Haleluya. Ketika satu pribadi, satu keluarga mau menyembah Tuhan, jemaat menyembah Tuhan, satu daerah menyembah Tuhan, wow, hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi. Haleluya. Terjadi. Haleluya. Mari saudara, mulai dari awal tahun ini saya mengajak untuk kita lebih mengenal siapakah Tuhan, supaya iblis tidak membutakan mata rohani kita, sehingga kita tidak mau menyembah Tuhan. Iblis tidak mau. Tetapi ketika dia jumpa dengan Yesus, wow, dia sembah karena dia pada ketakutan. Roh jahat iblis sembah Yesus karena takut. Kita menyembah Yesus karena kita diselamatkan. Kita beri pujian bagi itu. Kita beri pujian bagi Yesus Tuhan kita. Ya, ini. Mari saya mengajak dari awal tahun kita lebih mengenal siapakah Yesus dan kita mulai menyembah. Nanti Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Semakin banyak orang mau menyembah Yesus Tuhan di bangsa ini. Wow, luar biasa. Ada yang Tuhan mau lakukan yang dahsyat dan ajaib. Ketika Yesus melawati, yang pertama dia lakukan, usir ini roh jahat, usir segala kuasa setan, roh-roh apapun diusir. Ya. Merupakan tantangan bagi gereja Tuhan agar supaya berdoa, minta pengurapan Roh Kudus, amin, untuk mengusir segala roh-roh jahat yang mengganggu pribadi, yang mengganggu keluarga-keluarga, sehingga ada keluarga yang bisa berantakan. Ada roh-roh jahat, usir. Mari kita doa agar supaya apa? Dengan kuasa di tempat yang tinggi mengusir pemakaian Tuhan terjadi. Tuhan mau kerjakan ini, saudaraku dalam. Apa yang roh jahat katakan? Ya, dia bermohon, jangan siksa aku. Haleluya. Ini
Tetapi banyak kali orang Kristen disiksa oleh roh jahat. Banyak kali orang-orang di berbagai tempat disiksa oleh roh jahat. Siapa di antara Anda yang tersiksa sekarang? Itu pekerjaan setan. Ya. Iblis, roh jahat ini meminta supaya Tuhan tidak menyiksa dia. Ada waktunya dia akan disiksa di api neraka. Ya. Yesus tanya, siapa namamu? Namaku ialah Legion, artinya banyak. Wow, pantasan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjenakkan dia. Karena di dalam orang itu banyak roh jahat, Legion. Baru ada lagi DP permohonan. Jangan mengusir ini roh jahat ini dari daerahnya Gerasa. Saudaraku dalam Tuhan. Ini menunjukkan setiap desa, setiap kampung, setiap kota ada roh jahat yang berkuasa. Dan mereka punya permintaan kepada Yesus, tolong jangan usir kami dari daerah kami. Kami berkuasa di daerah ini, jangan usir. Ya. Itulah sebabnya kalau kita ada di suatu desa, kita ada di suatu perumahan, kita ada di suatu daerah, di suatu komunitas, ada saja roh jahat. Ada roh jahat yang berkuasa di daerah itu. Dan permintaannya kepada Yesus, jangan usir kami dari sini. Kalau kita perhatikan kisah ini, Tuhan tidak usir mereka dari sini. Ya. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah. Oleh sebabnya mari kita mengenali Yesus dengan sesungguh-sungguh. Karena di mana Anda bekerja, di mana Anda tinggal, ada roh jahat. Dia mau menguasai daerah itu. Ya. Dia mau memberikan ilhaman-ilhamannya kepada orang-orang yang ada di daerah itu. Bahkan dia mau merasuk orang-orang di daerah itu. Ini perlu kebebasan. Ini perlu kelepasan. Amin. Keluarlah roh-roh jahat memasuki 2000 babi-babi. Di daerah itu ada orang yang punya babi 2000. Seorang pengusaha. Dengan kata lain kita bisa lihat satu orang ini dirasuk dengan 2000 roh jahat. Sebab roh-roh jahat ini masuk ke 2000 babi. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang kuat menjinakkan dia. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus. Terjun babi di tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana. Bukan orangnya yang sakit tadi mati, tetapi gantinya babi. Satu orang banding 2000 babi yang jadi korban. Jadi korban. Kemudian mereka melihat orang kerasukan setan itu sudah berpakaian. Ada orang-orang lihat, wow, orang ini sudah berpakaian, sudah bagus. Ini, itu ada babi, gambarnya. Tuhan Yesus katakan, ya, pergi engkau, roh jahat, kepada babi-babi itu. Wow, luar biasa, babi itu 2000. Ini babi langsung berangkat. Ini mau bikin babi putar. Kalau di Manado dia bikin babi putar. Kemarin ini bang masuk di danau dan mati lemas. 2000 bayangkan saja. Berapa kalau mau dijadikan uang itu berapa miliar mungkin. Saya sempat hitung ya. Tapi hitung saja sendirilah. Satu babi berapa ratus ribu sekarang. Hitung berapa 2000 kali saja sendiri. Ya. Berapa banyak. Saya diskusi dengan istri saya. Istri saya katakan, wow, kasihan ya. Kenapa? Kamu belas kasihan kepada siapa? Kasihan untuk pengusaha. Pengusaha. Saya kira belas kasihan kepada orangnya. Tapi ini pengusaha ini orang yang kerasukan. Si pengusaha tiba-tiba bangkrut. Ini COVID-19 ya.
Apakah sudah ada orang yang bisa menjinakkan dia? Sudahkah yang bisa menjinakkan? Bahkan di Inggris ada virus baru lagi. Ya. Wow. Berita baik di minggu pertama ini. Yesus mau berbelas kasih bagi semua orang, siapa saja yang mengalami sakit penyakit, penderitaan atau apa saja. Ya, tidak ada artinya di mata Tuhan ini babi-babi, tetapi yang berarti adalah manusianya. Harta kekayaan di hadapan Tuhan apa artinya? Tetapi setiap orang artinya besar karena Yesus mau mati dan sudah mati untuk menyelamatkan satu orang. Amin. Jadi poin pertama, Tuhan melawat satu daerah. Poin kedua, ketika dia melawati, dia bebaskan orang yang dirasuk jahat, roh jahat, dan dia adakan pelepasan. Itu yang Yesus lakukan. Dan yang ketiga, Yesus mengutus orang yang mengalami pembebasan ini agar supaya dia membawa berita. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat ini karena dalam Tuhan menjadi pesan bagi kita agar supaya pesan firman Allah agar supaya apa? Ketika kita alami pertolongan Tuhan, mari kita beritakan keajaiban Tuhan yang kita alami dan bagaimana Yesus mengasihani kita. Yesus melawati kita hari ini. Yesus mau menjamah Anda di mana saja tempat berada. Dia mau membebaskan engkau dari segala kuasa-kuasa setan roh jahat. Dia mau sembuhkan engkau. Dan Tuhan mau mengutus untuk kita memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib dan kita ceritakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Sebagai penutup, pemberitaan tentang perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib dan bagaimana ia telah mengasihani orang yang sakit. Berita ini bisa terjadi ketika seseorang telah mendengar dan mengalaminya. Kita akan nyanyikan pujian Kuasamu Terlebih Besar. Oke, leader singers maju ke depan. Kuasamu terlebih besar. Tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan mereka, tetapi ada kuasa Tuhan. Amin. Yang lebih besar dari segala kekuatan kuasa di dunia ini, bahkan iblis. Haleluya. Kita perlu percaya, kita perlu dengar berita ini, kita perlu alami ini. Haleluya. Kita nyanyikan kuasamu terlebih besar. Terlebih besar, tidak pernah terlambat. Janjimu ya Tuhan. Orang yang dirasuk roh jahat tidak terlambat. Tuhan menolong dia. Banyak orang menolong tapi tidak bisa. Ada kuasa Tuhan yang lebih besar. Tidak pernah terlambat. Saat ini Anda mendengar berita ini. Saat ini Tuhan mau memulihkan pribadimu. Doa saya saat ini Tuhan melawati, Tuhan memulihkan. Ingat saudaraku dalam penolong pribadi kita Tuhan yang hebat dan percaya. Oh terima kasih kami mau alami sepanjang tahun 2021. Percaya saja Tuhan
setia bersamamu. Percaya, haleluya. Sebab Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Kasih-Nya. Dia ubah dari sakit menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi sehat. Dia ubah oleh kasih-Nya. Kami percaya, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau percaya. Saat ini menyatakan, buktikan Saya katakan, Anda yang sakit, di bagian mana engkau merasakan sakit? Kau pegang bagian mana yang kau merasakan sakit? Di dalam nama Yesus, roh Tuhan urapi tangan-tangan kami. Urapan roh Allah terjadi. Lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi. Sembuhkan. Bebaskan segala roh sakit penyakit. Bebaskan segala roh penyakit. Bebaskan roh sakit penyakit. Bebaskan segala roh penyakit. Ada yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah-rumah, siapa saja yang dengar berita ini, sembuh, sembuh, terjadi, terjadi. Tuhan bebaskan kau, Tuhan bebaskan segala roh sakit penyakit, roh sakit penyakit, bebas, 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 bebas. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh kudus, roh Allah bekerja, Tuhan bekerja, adakan kebebasan, sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih percaya menyatakan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kau. Tuhan mengasihi kami, haleluya. Saat ini kami terima janji Tuhan. Kami terima jamahan Tuhan. Kami terima dengan iman. Oh, kebebasan, kesembuhan, kesembuhan. Kami terima. Lawati desa-desa, kota-kota di bangsa ini. Pulihkan Indonesia. Segala roh-roh jahat yang mau mengganggu setiap daerah-daerah, desa-desa di kota ini. Kami berkatakan, kami percaya dan kami berkatakan di dalam nama Yesus, lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, pemakaian Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Siapa saja bawa berita Yesus yang membebaskan, Yesus melepaskan, dalam nama Yesus terjadi untuk bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa lain. Tuhan nyatakan belas kasih. Kami perkatakan, kami doa, kami adakan profetik, doa profetik di awal tahun minggu pertama, dalam nama Yesus terjadi lawatan Tuhan, desa-desa, kota-kota di bangsa ini terjadi, terjadi, terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Tema ibadah kita di tahun ini, iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Markus 5:34, subtema, percaya, perkatakan, dan bertindak. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, di mana saja Anda berada, percaya dan ucapkan, saya dibebaskan, saya sudah dilepaskan. Bertindak, mulai berjalan, mulai, dan mulai bersorak, mulai ada kebebasan, mulai ada kemerdekaan. Bertindak dalam nama Yesus. Sebab apa? Tahun 2021 adalah tahun mujizat semakin besar. Mujizat semakin besar bagi Indonesia. Indonesia, ada pribadi kita di bangsa ini. Tuhan menyatakan mujizat semakin besar. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Siap, Bapak Bensi, Bapak Tiko. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin, amin, amin. Perbuatan ajaib tadi kerjakannya. Aku percaya Amin. ada mujizat. Kita percaya ada mujizat. Sungguh kita percaya. Kau Tuhan jadi antara. Minggu pertama ini kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Dari perpisahan tahun kita menyatu lagi tubuh darah Yesus. Tanggal 1 kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Di minggu pertama ini kita menyatu lagi dengan tubuh dan darah Yesus. Oh, Yesus yang melakukan. Aku percaya ada mujizat. terjadi mujizat semakin besar. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib tadi kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat.
Sudah dapat semua? Saya jemput, kita berdiri. Angkat roti pada tangan kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menyatu dengan tubuh dan darah. Kami percaya Yesus telah mati bagi dosa, pelanggaran, penyakit, kutuk. Yesus sudah bangkit, membuktikan Tuhan kami hidup. Iman kepada Yesus yang menyelamatkan, menyembuhkan adalah iman yang hidup. Sebab Tuhan kami hidup, kami akan menerima, menyatu dengan tubuh dan darah. Dalam nama Yesus, dengar firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Ambil roti semua. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyatu dengan tubuh-Mu. Ia memecah-mecahkannya. Sebelum memecahkan, baca ayatnya dulu. Ada ayatnya. Ada ya, di roti ada ayatnya. Ya, kita membaca ayatnya. Simpan dalam hati. Oke. Pecahkan saja. Firman Allah adalah roti hidup. Kita akan makan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini menjadi peringatan. Tubuh Yesus sudah terpecah-pecah. Supaya apa? Kita menjadi satu. Amin. Keluarga menjadi satu. Amin. Jemaat Philadelphia menjadi satu. Amin. Indonesia menjadi satu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan sudah tanggung. Bilur-bilur Yesus yang telah menyembuhkan. Kami terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat air anggur. Firman Allah berkata, demikian juga yang mengambil cawan. Ambil semua. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ada perjanjian dimeteraikan, disahkan dengan darah. Perjanjian keselamatan. Ya. Dimeteraikan dengan darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita ingat, saudara, di berbagai tempat, di mana saja berada, kita sudah menjadi satu dengan darah Yesus. Firman Allah berkata darah Yesus yang membenarkan kita tidak benar menjadi benar. Firman Tuhan mengatakan darah Yesus yang menyucikan kita dari yang kotor najis disucikan menjadi kudus hanya oleh darah Yesus. Bukan kecauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami terima pembenaran. Kami terima kekudusan. Kami mati bagi dosa. Hidup untuk kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus. Karena dalam Yesus, setiap kali kita makan roti ini ada pesan Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Seumur hidup, mari pribadi kita memberitakan bahwa Yesus telah mati bagi setiap orang. Siapapun yang kita jumpai,
Katakan, Yesus telah mati bagimu agar supaya engkau hidup, engkau selamat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami sudah ikut perjamuan kudus dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur jadi satu dengan tubuhmu, satu dengan darah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu dalam rohmu, satu dalam firman. Kita nyanyi dulu. Diri dapat hadirat Tuhan. Dan berdoa, ampunilah saudaraku, ampunilah bangsaku, berdasarkan kasih Tuhan. Oleh perjamuan kudus menyatukan kami, tidak terpecah-pecah, tapi menjadi satu, jadi satu dengan Bapa di surga. Kita akan berdoa sesudah dengar firman perjamuan kudus dan membawa persembahan. Ibu rohani berdoa. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Kami berterima kasih kami boleh dengar kebenaran firman. Betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Satu jiwa sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah tebus, Engkau sudah menderita untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami sudah dibayar lunas dengan darah-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur kepadamu. Sesungguhnya kami mendapatkan belas kasihan Tuhan hari ini Tuhan. Hari yang ketiga di tahun ini kalau kami ada, ini pun hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Bahkan kami boleh mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya kami sudah satu dengan tubuh-Mu dan satu dengan darah-Mu. Di dalam tubuh-Mu ada luka-luka dan di sanalah segala penyakit kami Tuhan. Itu sebabnya kami tidak perlu tanggung lagi sakit penyakit ini. Karena Engkau sudah selesaikan untuk kami semua. Dan kami percaya Engkau sudah sucikan kami. Engkau menguduskan kami dan kami terima pengudusan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Kami sangat mengucap syukur. Memberkati hamba-Mu dengan hikmat yang daripada-Mu semakin ditambahkan. Untuk kami lebih dan lebih memahami kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saatnya umat Tuhan akan memberikan persembahan. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Akan memberikan persembahan.
boleh kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yesus, pegang erat tanganku, sebab ku tak dapat hidup tanpa Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun yang saya serahkan kepada Kamu. Adalah cinta-Mu, ini hidupku, pimpin jalanku, mengubah. Amin, amin, amin. Tuhan mengubah hidup kami. Pemilikku, Terima kasih akan hidup Tuhan yang memilih kami untuk ubah. cinta-Mu. Semuanya karena cinta Tuhan, kasih Tuhan. Ini hidupku, Oh, inilah hidup kami. Pimpinlah perjalanan hidup tahun 2021. Tuhan, peganglah tangan kami. Pegang erat tangan kami. Di tahun 2021. Kami tidak bisa hidup di luar belas kasih. Oh, jangan tinggalkan pribadiku, keluargaku, jemaatku, dalam nama Yesus. Ya. Sekali lagi. Saat ini rasakan tangan Tuhan memegang engkau. Dalam nama Yesus. Tuhan akan memimpin pribadi kita, keluarga kita. Dan doa kita, Tuhan pimpin bangsa kita. Haleluya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Mana tangan Tuhan terulur baginya Ya Yesus. untuk memimpin bangsa Indonesia. Amin. Tuhan pimpin bangsa ini Amin. melalui Bapak Presiden kami. Hikmati dia dengan hikmat cemerlang dalam nama Yesus. Berilah dia kesehatan. Berilah dia perlindungan yang dari Tuhan selamat di berbagai tempat di mana saja. Dan pembelaan Tuhan nyata baginya. Terjadilah dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi keluarganya. Demikian juga Bapak Wakil Presiden. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, hikmati dengan hikmat Tuhan. Dalam nama keluarganya juga Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Pemerintah yang dekat dengan rakyat di desa-desa sampai di pedalaman. Tuhan memberi hikmat bagi pemerintah kami. Sehat-sehatkan mereka semua melaksanakan tugas tanggung jawab. Dalam nama Yesus. Keluarga masing-masing, pemerintah kami dari pusat sampai di daerah, di desa-desa. Amin. Keluarga masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Lebih khusus perlindungan Tuhan dari COVID-19. Haleluya. Kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan menolong mereka untuk menjaga keamanan ketentraman bangsa ini, melayani masyarakat. Tuhan lindungi mereka. Amin. Selamatlah mereka di berbagai tempat sementara bertugas. Tenaga medis, para dokter dan perawat, Tuhan tolong. Lindungilah mereka. Ada beberapa, bahkan sudah banyak tenaga medis yang jadi korban dari COVID-19. Tapi katakan di tahun ini Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Kami berdoa secara khusus para dokter, perawat di rumah sakit, di puskesmas. Kami berdoa
Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tuhan lindungi. Dalam nama Yesus, selamatkan mereka dari segala virus apa saja, khusus virus corona. Selamatkan. Lindungilah keluarga mereka. Lindungilah Tuhan. Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Karena mereka melayani pasien yang ada di rumah sakit. Mereka melayani dengan belas kasih yang dari Tuhan. Orang-orang sakit yang berada di berbagai tempat di mana saja, yang lagi berseru-seru minta tolong, berbelas kasihlah Tuhan. Sebagaimana engkau berbelas kasih kepada seorang dirasuk roh jahat, 2000 roh jahat di Gerasa, kuasamu tidak pernah berubah. Kuasa Allah tetap ada dulu, sekarang dan selamanya. Nyatakan Tuhan bagi orang-orang yang sakit dan bagi yang mengalami belas kasih Tuhan, dipulihkan, disembuhkan. Mereka memberitakan keajaiban Tuhan dan bagaimana mereka dikasihani oleh Tuhan. Terima kasih. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ada kepastian iman, yang berbeban berat dibebaskan, dilepaskan, ikatan dosa dilepaskan. Yesus yang melakukan. Terima kasih. Dengan penuh kebebasan kemerdekaan kami di tahun 2021 beraktivitas dan melayani Tuhan. Mengucap syukur Bapa di surga, berkatilah kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Bapa di surga. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Berkatilah kami dengan kelimpahan menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan bagi kami. Lepaskan kami dari segala malapetaka. Segala penyakit bernama tidak bernama tidak bisa menimpa kami karena Yesus telah mati bagi dosa kami dan segala penyakit, kutuk dan pemberontakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu. Berilah kami kasih karunia yang semakin melimpah. Kasih karunia keselamatan dan kasih karunia yang lainnya yang dibutuhkan, yang Tuhan lebih tahu yang kami butuhkan. Sepanjang tahun ini berkasih karunialah bagi kami. Hadapkanlah wajah-Mu yang penuh belas kasih. Berilah damai di hati kami. Damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kami. Kami akan beraktivitas masing-masing menurut pekerjaan tanggung jawab masing-masing. Ada damai sejahtera Tuhan. Kami percaya ada nama yang berkuasa di surga di bumi. Nama Yesus Tuhan Immanuel, Allah beserta kami. Allah bersama kami di berbagai tempat, keluar masuk rumah, tempat kerja, desa, kota, di berbagai tempat, bahkan di luar negeri, kemana saja pergi dan berada, dilindungi, disertai dan Tuhan bersama kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Mengucap syukur Bapa di surga. Kami akhiri tamatkan ibadah kami pada minggu yang pertama 3 Januari 2021 dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita nyanyikan pujian haleluya haleluya. Oh haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Pasti Yesus datang kembali menjemput setiap orang yang percaya masuk surga bersama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami aminkan benar adanya. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja sebahagian yang ada dan yang lain di rumah masing-masing. Tuhan berkati, dan Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti tayangan kami, Tuhan memberkati semuanya. Tim altar, leader, singer, pemain musik, ya semuanya yang bertugas, kami percaya Tuhan berkati kita. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.